Itu mereka dengan laras panjang sekitar 20-an orang lebih. Tapi ini silakan lihat sendiri. Memang kerja kami kayak gini. Ustadz itu peneliti aliran sesat. Jadi wajar dia punya buku orang-orang sesat. Ada Alkitab juga di sini. Inilah detik-detik. Nah, kita sudah berada di kediaman terduga yang diamankan oleh Densus 88. Kita mau ke dalam mewawancara sama istrinya terkait penangkapan RH yang diamankan oleh Densus 88. Ikuti kita, cocoknya. Aktivitas Densus bisa diceritakan seperti apa? Ya, Bapak diambil oleh Densus di kantornya di Rumah Surgaku di Tebeng. Itu mereka dengan laras panjang sekitar 20-an orang lebih gitu kan. Jadi sempat buat shock karyawan gitu. Terus Bapak lagi ada di lantai 3 mau lagi rapat, terus dibawa turun. Kemudian CCTV-nya dirusak apa yang penting sama mereka, jadi nggak bisa lihat, dihapus ya, CCTV-nya dihapus, jadi kita nggak bisa lihat lagi gitu. Itu saya dapat kabar jam 10:30 dari karyawan, mereka diancam dengan senjata, jadi mereka nggak bisa berbuat apa-apa gitu, jadi langsung aja gitu. Terus yang diambil laptop semuanya dibawa kan sama orang-orangnya, sama kendaraan Vespa-nya juga dibawa. Ada tim dari lokasi pertama, Bu, ya? Iya, lokasi pertama. Kalau yang di rumah gimana? Kalau di rumah ada penggeledahan itu sekitar jam 5 sore. Rame juga datang ke sini, sampai ke belakang anak-anak santri, kaget juga itu. Tapi alhamdulillah mereka datang dengan baik-baik dan sopan, jadi kita juga welcome dan kita ya baik-baik gitu. Kesini pakai senjata lengkap ya, jadi dia awalnya mereka pakai senjata, kita lihat dari mobil, tapi alhamdulillah nggak diturunin senjatanya, nggak diturunin, datang baik-baik seperti itu. Jadi dia geledah juga baik-baik, dia masuk ke kamar bapak juga, saya nggak perbolehkan yang laki-laki, masuk yang perempuan, artinya ya dengan baik-baik gitu. Sebenarnya apa, Bu, yang di rumah buku, tapi saya nggak jelas buku apa, saya biarkan aja mereka ambil aja apa yang mau, karena kita perpustakaan sifatnya, buku apa aja ada di sana. Waktu tim dari Densus datang itu mereka menjelaskan nggak, Bu, kalau Bapak sudah ditangkap? Enggak, jadi mereka datang sini, kami yang tanya Bapak dibawa kemana, terus katanya memang dari SOP-nya Yesus itu nggak boleh ditangkap di mana aja gitu, di rumah apa di jalan seperti itu, dengan memang seperti itu gayanya, katanya seperti itu. Alasan mereka menangkap itu apa, Bu? Waktu pertama Ya terduga teroris itu. masuk ke dalam jaringan apa mereka nyampaikan? Kalau mereka nyampaikan nggak sampai ke sana, dia nggak sampai sana cerita di sini. Saya bahkan yang bilang ke mereka ini bahwa kalau begini caranya berarti udah terjadi, kami ini udah membom, udah buat anarkis dan sebagainya. Wajar jika dibuat seperti itu, saya bilang. Tapi kalau kami nggak pernah ngadain apa-apa, kenapa mesti dibuat seperti itu, saya bilang. Tanpa surat pula kan, dengan kekerasan seperti itu. Nah kalau memang kami keras, silahkan keras. Tapi kami lihat sendiri. Kami di sini RT kan, mana mungkin masyarakat memilih kita kalau kita anarkis gitu kan. Juga sekolah dipercayakan kepada kami yang mengelola banknya kami. Artinya silahkan lihat sendiri masyarakat kepada kami, dan itu mereka udah lihat dah lama. Tapi kenapa masih dipaksakan, saya bilang seperti itu pada mereka. Dan mereka bilang
Ya, mereka baik kok. Jadi lihat saja nanti Bu katanya hasilnya gimana gitu. Dan saya juga bisa minta supaya diteleponkan sama suami dan dikasih, saya bisa ngomong bapak baik-baik aja gitu. Cuman memang nggak bisa dipulangkan selama 2 minggu. Seperti itu. Kalau aktivitas Bapak seharian seperti apa? Saya nggak pernah melihat bapak itu keras. Tanya, orang kan terlihat dari rumah ya, di rumah aja nggak keras, apalagi di luar gitu kan. Dan ya dia sebagai seorang ustadz, dia nggak pernah ceramah yang keras juga. Saya akan tanya aja kepada jemaah-jemaah masjid gitu kan. Ya, beliau juga dosen di MI juga di Muhammadiyah sejak tahun 97. Kemudian di fatwa, bagian fatwa Majelis Tajih Muhammadiyah. Kemudian dia di DSN, di pengawas syariah di berbagai koperasi syariah ya. Kemudian perumahan syariah juga pengawas. Jadi kita lintas sektoral, kita bukan satu bidang. UMB juga dia ngajarnya bukan cuma ngajar ekonomi syariah, ngajar bahasa Arab, semua masuk dia ini. Bapak mengajar di UMB sudah berapa lama? Ya, sekitar Di atas 2 tahun lah. lebih 5 tahun mungkin lebih gitu. Ya, saya ingat ya. Tapi kalau menurut keluarga nggak ada aktivitas yang mencurigakan sama Bapak? Enggak, makanya saya heran sebenarnya yang teroris itu siapa. Saya tanyakan sama mereka yang datang itu, kami nggak pernah apa sih indikasi orang dibilang teroris. Ya, mereka lihat perpustakaan kami. Perpustakaan itu memang banyak segala sesuatu, buku ada di dalamnya. Karena Bapak juga ada di Pakem dan peneliti aliran sesat. Jadi memang banyak aliran sesat di sana. Orang teroris itu kan sesat ya. Nggak ada orang agama yang kayak gitu. Nggak benar kerja kayak gitu. Dan Bapak itu sangat menentang yang seperti itu. Dan kami itu heran aja kenapa kok malah dibuat seperti ini gitu. Bu, di ini kan selain di kota, di Benteng juga hubungan Bapak sama yang di Benteng itu, Bu? Teman. Teman. Kita kan sebagai ustadz ya banyak. Dia di Muhammadiyah juga di sana. Jadi ustadz sering ngisi di tempat menanjung itu di masjid jihad ya, di tempat itu. Beliau yang manggil ustadz. Kalau kita ustadz kan berkolaborasi ya. Semua. Bu, kalau apabila nih, secara apabila selama 2 minggu yang disampaikan oleh pihak Densus Bapak tidak kunjung pulang ke Bengkulu, seperti apa langkah dan upaya? Kita hukum, Bu. Dan kita panggil pengacara dan kita minta secara hukum, kita akan bersuara dan kita harus menyampaikan bahwa kita nggak seperti itu. Mereka datang beraras panjang gitu kan, jadi kami dari keluarga juga ikut cemas. Akhirnya saya nelpon saudara yang cukup pengaruh lah kan. Jadi ketika dia mau keras, yang paman kami itu langsung menegakkan hukumnya gitu kan. Akhirnya dia nggak bisa ngomong apa-apa dan santun begitu. Akhirnya dia mau bawa senjatanya nggak jadi turun. Jadi kita nggak, dia cuma di situ aja di mobilnya, terus dia naik lagi ke atas, lagi terus mereka pergi ke dekat hutan-hutan sana. Kemudian baru datang ke sini lagi setelah koordinasi di sana. Kurang lebih berapa jam, Bu? Geledah. Mereka tuh yang banyak ngobrol-ngobrol seperti ini. Karena kami nggak mau, kita kan punya hak aja sih. Gitu. Jadi kami nggak mengizinkan lama-lama. Jadi mungkin dari setengah 5 udah mau jam 6 itu baru selesai, udah mau maghrib. Makanya dia bawa buku-buku, saya keluarkan buku ini. Kenapa buku ini nggak dibawa? Saya bilang. Terus ada nyutup dari itu kan anak-anak buahnya, itu akan
memberatkan kita. Mungkin dia pikir suara saya ini suara temannya, karena saya izinkan yang perempuan yang masuk kamar kan. Katanya dia memberatkan kita. Ya. Ini saya ambil buku itu, saya bawa ke komandannya di sini. Pak, ini kenapa nggak dibawa, ini barang bukti? Saya bilang itu nggak usah Bu, katanya itu di pengadilan aja. Dia bisa berkoordinasi lah gitu. Jadi Ada 2 buku yang tinggalkan. buku dan catatan kita di situ. Itu ada catatan tentang kita nggak boleh terorisme itu. Kredit tadi. Itu lama, buku lama. Kalau dia mau tahu, itu buku lama sekali. Udah lama kita nggak, aneh ini. Masa kita Di ustaz? catatan 2 buku malah ditinggalkan. Yang penting itu ditinggalkan, yang nggak penting di bawah. Mana yang ya saya welcome. Saya bilang sama mereka kalau kami tidak mau bekerja sama dengan Anda, mungkin buku-buku semuanya udah kami simpan. Tapi ini silakan lihat sendiri. Memang kerja kami kayak gini. Ustadz itu peneliti aliran sesat saya. Jadi wajar dia punya buku orang-orang sesat. Ada Alkitab juga di sana. Banyak apa-apa buku Hindu. Semuanya ada. Mau apa buku ada di sini. Pustakaan kita ada. Dan itu dijadikan barang bukti. Nah, buku yang ini yang nggak dibawanya. Ini di kamar kami karena buku ini kita baca. Itu kan buku-buku lama sih. Buku yang kayak gini nih bisa dipinjam oleh orang umum. Kita cari kan ada di Karamet misalnya kan. Waduh. Tapi mereka nggak cerita-cerita mau ini jaringan-jaringan. Nah, mereka nggak banyak juga. Mohon maaf Ibu, kalau bisa yang ini disimpan aja Bu. Iya. Karena ini bisa jadi untuk bukti kita nanti kalau mau Ya. di Tadi pengadilan. kebetulan kena ada wartawan juga, tadi saya keluar. Jangan kebetulan. Karena saya pikir nanti dia akan melihatkan buku-buku yang dia ambil saya kan. Ada yang saya lihat, sempat saya lihat itu buku sama bin Laden yang dibawa. Sama buku apa nih? Sumpah lama Banyak buku-buku. manhaj Buku bahasa Arab. buku baru. Tapi berarti kebanyakan buku-buku pelajaran gitu Bu ya? Pelajaran agama Iya. yang dibawa. Iya, buku pondok kan. Buku pondok. Bahasa. Bahasa Arab. Yang positif-positif nggak catatan dibawa. Ada bapaknya. buku undang-undang. Saya bilang ini kalau di rumah teroris nggak ada ini. Mana ada rumah teroris kayak gini? Pikirlah Pak, saya bilang kayak gitu. Itu buku yang dibawa yang Iya, yang menunjang Seolah-olah mereka. memberatkan. Iya, yang memberatkan kita gitu. Itu peran Polri di sana masih ada. Saya juga nggak lihatnya lagi Bu, perpustakaan banyak lah artinya.